Ya, emas batangan, ya. Jadi karena dia belum berubah bentuk dari aslinya, ya masih murni. Ya walaupun proses pemurnian dan sebagainya, tapi dia belum berubah bentuk dari aslinya. Logam mulia sama yang LM kan rata-rata emas. Kemudian uang itu kenapa tidak menjadi objek PPN? Karena dia seharusnya posisinya sebagai alat tukar, bukan komoditas. Ya, kita aja yang sering membuat uang jadi komoditas, bukan? Ya, kalau transaksi falas. Jadi sebetulnya uang itu bukan komoditas dari kacamatanya PPN. Dia fungsinya hanya sebagai alat tukar. Begitu juga dengan surat berharga. Surat berharga itu juga dia tidak diperjualbelikan sebagai komoditas, tapi sebagai apa? Investasi kan. Ya, bukan sebagai komoditas yang dia daily trading gitu. Ya. Walaupun ada BI gitu ya yang transaksi sekuritas setiap hari, tapi sebetulnya yang diperjualbelikan bukan komoditas surat berharganya, tetapi adalah pertukaran investasinya. Ya, kenapa nggak? Kenapa lah PPN? PPH ada nggak? Ada tetap. Gitu ya. Yang nggak ada cuma PPN aja. Oke, yang dua ini udah ya. Berikutnya adalah jasa kena pajak. Gitu ya. Jasa kena pajak. Ini sama ya, semestanya adalah semua jasa adalah jasa kena pajak. Semua jasa adalah jasa kena pajak. Kecuali yang bukan. Nah, ini modelnya sama dengan yang tadi, banyak yang dicoret nih. Kalau yang bukan ini banyak yang dicoret nih. Nih, tinggal berapa yang ada. Awalnya sampai huruf Q itu. Ya. Terus yang sekarang tinggal apa? Jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa pemerintah, jasa penyediaan tempat parkir, sama jasa boga dan catering. Selain itu, sekarang menjadi apa? Jasa kena pajak. Walaupun tadi ya, gesernya nggak langsung jadi ini dikenain pajak, tidak. Atau nanti jadi clustering mana yang kena, mana yang enggak. Tapi di saat ini di Undang-Undang HPP itu digeser menjadi barang kena pajak yang dapat fasilitas. Ya, barang yang kena pajak yang apa namanya dapat fasilitas. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak sih ini ya? Ini tiga apa? Oke ya. Ini barang apa jasa kena pajak yang non jasa kena pajak. Jasa kena pajak, jasa kena pajak. Jasa yang menjadi non JKP. Tinggal ini, 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 ini ya. Nah, tinggal itu. Selebihnya menjadi jasa kena pajak yang dapat fasilitas. Tinggal nanti polisinya pemerintah apakah fasilitasnya akan dikurangi atau akan tetap terus. Ya. Lucu juga tuh kalau jasa keagamaan tiba-tiba kena PPN. Bentar-bentar nyari di pantur gitu. Ya. Nah nanti walaupun ini juga nanti mungkin bisa dipilah ya.
Dipilah dalam artian ada nggak mungkin jasa keagamaan yang harusnya sih nggak ada ya. Transaksinya ada Pak, kadang-kadang Pak. Kalau di kampus. Bukan, transaksinya memang ada. Tapi apakah kemudian itu layak untuk dikenain pajak? Nah, itu yang kayaknya kalau jasa keagamaan kan sampai kapanpun seharusnya enggak ya. Seharusnya enggak. Enggak ada proses pentarifan dan seterusnya gitu ya. Tapi misalnya nih contoh misalnya kesehatan medis lah. Kesehatan medis. Mungkin nanti ke depan gitu ya, ke depan polisinya pemerintah itu bukan untuk menarik penerimaan, bukan sekali lagi bukan untuk menarik atau menambah penerimaan, tapi bagaimana supaya ketimpangannya itu tidak makin lebar. Teman-teman udah ngerasain lah ya. Dalam tanda kutip yang menggunakan fasilitas BPJS dengan VIP yang ada di rumah sakit swasta internasional. Gitu. Ini kan sama-sama orang yang butuh perawatan dengan butuh keterjangkauan dari sisi sumber daya kesehatan, tapi ada yang bisa dijangkau, ada yang mungkin kesulitan menjangkau, ada yang sangat bisa menjangkau sekali, sampai punya private room misalnya. Nah ini seharusnya ada mekanisme subsidi silang. Jadi yang bisa memanfaatkan fasilitas luar biasa itu, dia bisa mensubsidi silang untuk yang supaya perawatan kesehatannya kemudian tidak disparitasnya tidak tinggi. Nah, fungsi PPN nanti bisa jadi ke arah sana. Jadi subsidi silang dari yang mampu menjadi ke yang tidak mampu. Ya. Kalau untuk yang untuk mereka yang bisa sangat menjangkau pelayanan jasa rumah sakit, mungkin gitu ya, gatel doang itu pasti ke dokter. Teman-teman mungkin yang di level bawah gitu ya, teman-teman yang mungkin di level bawah sebelum sesak napas, gitu ya, dia nggak mungkin ke rumah sakit. Gitu. Bener nggak? Nah itu fungsinya pemerintah itu gimana supaya sumber daya yang kita miliki bersama itu bisa dimanfaatkan secara lebih adil. Gitu ya. Kesehatan medis itu eh, masih ada apa namanya layer-layer yang maksudnya nggak semuanya kan. Saya belum Sampai sekarang semuanya dibebaskan tanpa layer. Sampai sekarang ya, sampai sekarang itu semuanya dibebaskan PPN. Ya. Yang kena untuk kesehatan itu hanya pembelian obat rawat jalan. Itu karena dipersamakan dengan beli di apotik. Beli di apotik kan kena PPN tuh. Maka ketika beli di rumah sakit untuk kondisi yang sama yaitu rawat jalan itu kena PPN. Selebihnya rawat inap kemudian dan proses jasanya semuanya dalam posisi dibebaskan. Tidak ada layernya. Oke lanjut ya. Nah ini bangun sendiri tadi kayaknya sudah. Bangun sendiri ini 200 meter ya. Tadi 2 tahun. 200 meter 2 tahun ya. Ada yang tahu nggak? Ini uh, biar tahu gambar gedenya. Kenapa sih bangun sendiri itu kena PPN? Saya kan bangun sendiri. Pakai duit-duit saya sendiri. Tapi nanti datang orang pajak ngasih SP2DK. Gitu. Yang mahasiswi dan mahasiswa. What is your critical thinking? Enggak. Ya bisa jadi pakai jasa konsultan, bisa jadi enggak. Tapi what is the story behind this policy? Belum. Jadi sebenarnya cerita, oh ini ada nih, kayaknya ada nih.
Wah, menarik, Bu. Siap. Ya, tadi salah satunya tadi kita membicarakan terkait dengan filosofi pajaknya tadi, Bu. Gambar besar lah. Gambar besar, kenapa kita pajak itu apa namanya harus membayar pajak dan sebagainya. Nah, itu aja sih, Bu, yang tadi kita di story behind screen. Nah, kalau Bu Rosa pengen dapat story lebih banyak behind the screen, nah kayaknya kita perlu ngopi bareng di kedai kopi gitu, Bu. Kita perlu ngopi bareng. Nah, kita bisa bikin forum diskusi pajak di kedai kopi. What is the next topic gitu ya dan sebagainya. Nah, mungkin itu nanti kita usulkan ke Pak Ardial gitu ya, bisa menjadi salah satu fasilitas alumni gitu. Dari alumni untuk alumni gitu atau dari peserta untuk peserta gitu. Mungkin bisa. Oke, kembali ke ini ya, membangun sendiri. Kenapa membangun sendiri itu dikenakan pajak adalah ini kembali lagi prinsip equality gitu ya. Dan kesamaan. Teman-teman ketika beli rumah sekarang gitu ya ke developernya PKP, kena PPN nggak? Kena PPN kan? Nah, sementara ini orang bangun rumah 200 meter persegi kalau ke developer itu udah dapat kalau tipe 3672 berarti 200 meter udah dapat 4 kali ya. 3 lah. 3 coupling kan? Ya. Orang yang beli 3 coupling itu nggak kena PPN, tetapi orang yang hanya mampu beli 1 coupling itu kena PPN. Nah, oleh karenanya maka kemudian dibatasi memang yaitu 200 meter persegi. Kenapa 200 meter persegi? Dan itu tidak termasuk harga tanah ya. Itu tidak termasuk harga tanah. Nah, salah satunya kenapa tidak termasuk harga tanah? Ya bisa jadi tanahnya tanah warisan. Ya dia dapat gratisan kan kalau tanah warisan. Terutama yang karena kita geographical Indonesia kan luas gitu ya. Ada yang 1 meter itu sangat berharga, ada yang 1 hektar dikasih juga nggak ada yang mau gitu ya. Dikasih 1 hektar gitu ya, teman-teman mungkin dikasih 1 hektar nih. Misalnya, mohon maaf, misalnya di Papua gitu, nggak diambil kan sama teman-teman gitu. Karena untuk ke sana ongkosnya mahal dan apa namanya jaraknya jauh dengan keluarga dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, makanya untuk sebagai parameternya bukan luasan tanah, tapi luasan bangunannya. Ya, luasan bangunannya. Tanah tidak. Jadi nggak usah khawatir. Jadi tanah tidak, tapi luasan bangunan. Ya. Tanahnya cuma 100 meter, tapi bangunannya 200 meter mungkin nggak? Mungkin. Ya, ke atas, vertikal, vertical construction. Nah, itu tetap kena PPN. Gitu ya. Bangunan. Eh? 200 meter ini buat bangunan ya? Betul. Artinya, Bukan luas tanah dan bangunan, enggak. Just luas bangunan. Ya. Bangunan ini kalau 3 lantai kayaknya ada 200 deh. Kalau ini ke sana 10 misalnya, 10 kali, ini ada 5 enggak? Itu mungkin 4 ya. 40 kali 3. 120 belum nyampe. Ya. Walaupun harganya mahal ya. Ya. Belum cakup ini. Nah, tarifnya ini dikhususkan nih, nggak semahal apa namanya tadi beli di developer ya. Ini tarifnya adalah salah 2,2% dari nilai bangunannya ya, dari nilai bangunannya tidak termasuk tanah. Ya, material plus tukangnya. Ya, material plus tukangnya. Nah, dikasih contoh ini nih. 2023 RS Budiasi PKP ya, di bidang rumah sakit tadi 400 meter persegi
Nah, biayanya itu buat beli tanahnya adalah 1 miliar, buat materialnya itu 475, tukangnya 175. Berarti yang jadi objek pajak adalah yang 475 ditambah 175 ya. Sama dengan 650. Ya, 650 kali 20% dulu. Nah, baru dikali 11%. Ini mekanisme pembayaran gimana? Pakai SSB. Ya, makanya di sini dibilang mana ya tadi? Nih, saat terutangnya adalah saat bangun sendiri. Ya. Jadi dia tiap bulan, tiap tanggal 15 dia store. Berapa yang dibayar untuk membeli tadi material plus bayar tukang. Berarti bakatnya yang dia bangun sendiri tanpa menggunakan pihak ketiga. Betul. Kalau ada pihak ketiga kan berarti ada PKP-nya nih. Mekanismenya normal. Pakai PKPM. Ini yang bangun sendiri tanpa kontraktor. Kontraktor PKP ya. Tanpa kontraktor PKP. Ada yang tertarik? Punya rumah 200 meter persegi? Tertarik sih, Pak. Ya, kita paling nggak kita berdoa dulu lah. Yang punya capek, Pak. Hah? Yang punya capek. Ya nggak capek lah, yang capek karyawannya kan. Yang bersihin, masa punya rumah 200 meter masih bersihin sendiri. Kita harus berbaik hati untuk bisa berbagi gitu. Hah? Kalau sudah seperti itu, levelnya bukan menikmati untuk diri sendiri, tapi harus bisa berbagi. Ya, gitu. Mungkin kita yang belum nyampe ke sana adalah keinginan untuk berbagi kita yang masih belum sampai di level itu gitu. Teman-teman bisa bayangin kan mungkin ya teman-teman yang punya tanahnya iya, tapi bangunannya belum tentu 200 meter karena bangunan 200 meter itu luas loh. Ya. Luas kecuali misalnya anaknya 10 gitu. Nah, mungkin perlu lah. Tapi zaman sekarang kan udah sangat-sangat jarang gitu ya. Keluarga yang punya anak 10, 11 gitu. Kamu masih ya? Ya masih. Ya mungkin masih. Nah, ya. Berarti level lihat tadi di level itu, di level yang punya saudara 11, level berbaginya kan berbeda dengan kita yang anaknya cuma 2, 3 gitu. Pasti perasaan untuk berbaginya itu berbeda. Nah, mungkin kalau nanti kita ditakdirkan atau dimampukan untuk punya rumah dengan luas 200 meter persegi, kemungkinan level berbagi kita itu juga dibuka gitu ya. Level berbagi kita dibuka. Yang tadinya keinginannya adalah menikmati 200 meter persegi itu sendiri, menjadi 200 meter persegi ini bisa dipakai bersama-sama. Atau yang kedua, kita membangunkan rumah 200 meter persegi itu untuk orang lain, yaitu tukang kebun sama tukang bersih-bersih itu. Kita tidak tinggal di situ, bisa jadi. Ya kan? Itu banyak contohnya. Jadi sebenarnya ya tadi kembali ke awal gitu ya, bahwa yang penting kita bisa pakai, bukan harus memiliki. Karena yang punya rumah 200 meter persegi itu belum tentu dia menggunakan itu. Iya, jadi liability. Betul ya. Kemudian ini yang berikutnya adalah aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan. Ini 16D nih. Kalau ininya adalah pasalnya itu 16D. Jadi awalnya kita beli contoh misalnya Pardial beli kursi ini.
beli kursi untuk apa? Kelas gitu ya. Awalnya kan diniatkan kursi itu tidak untuk dijual karena bukan barang dagangan si kursinya. Dia sebagai capital asset gitu ya untuk proses kelas di sini. Nah, tapi pada suatu saat misalnya karena kursinya kemudian sudah tidak layak pakai gitu ya. Nah, kemudian itu dijual. Nah, pada saat beli kan dia ada pajak masukannya tuh. Nah, maka ketika pada saat beli ada pajak masukannya dan pajak masukannya itu bisa dikreditkan, maka pada saat dia jual, dia harus membuka faktur pajak. Ya, dia harus membuka faktur pajak. Nah, nanti di teman-teman, di perusahaannya teman-teman bisa jadi nanti ada dia bentuknya mobil, bentuknya aset yang lain, mesin, dan sebagainya. Itu kan tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, tetapi kemudian dijual ketika kita butuh yang baru atau butuh penggantian. Nah, ini nanti kode fakturnya itu tidak menggunakan 010, tidak menggunakan kode faktur seperti kita jualan biasa. Kode fakturnya nanti dipakai 09. Ya. Nah, teman-teman kalau ini mungkin gitu ya, teman-teman yang dapat surat cinta dari kantor pajak, ya mungkin karena pasal 16D gitu ya, bisa jadi. Terus KPP tahunya dari mana? Tahunya adalah salah satu tahunya gitu ya. Tahunya adalah ketika aset yang ada di neraca itu ada yang berubah. Tadi di PPN-nya, di pajak keluarannya selama setahun itu nggak ada yang kodenya 09. Nah, kan berarti ini ada aset yang bukan nama bisa jadi bisa berkurang bisa gitu ya. Atau bisa ada yang datang baru. Nah, aset yang lama ini dikemanain gitu ya. Aset yang lama ini dikemanain. Even misalnya diberikan secara cuma-cuma, kan tadi harus buka faktur. Pemberian cuma-cuma. Objek PPN kan, pemberian cuma-cuma. Ikhlas ngasihnya, pajaknya tetap. Gitu ya. Iya. Karena kan baru-baru ini waktu kita bikin, baru apa namanya? Ada lelang aset di kantor. Ya ya. Nah, saya ngebid kebetulan dapet tuh kan. Nah, nantinya akan ada 16D. 16D itu Iya. yang wajib bayar. Iya, yang mungut adalah yang jual. Jadi perusahaan. Oke. Kecuali nanti prosesnya geser ke kita menggunakan lembaga lelang gitu ya. Nah, lembaga lelangnya mungutin atas nama sampean misalnya. Oke. Tapi mekanisme 16D-nya ini harus jalan dulu. Nah, itu berarti urusan perusahaan lah ya, bukan Ya. dia, bukan saya kan ya. Ya, karena tadi kembali lagi ke filosofi dasarnya, yang dikejar kan bukan karena ini pajak tidak langsung gitu ya. Yang dikejar bukan pembelinya, Tapi tapi penjualnya. penjualnya. Tetap yang kayak begitu dianggap sebagai transaksi jual beli ya. Betul. Karena bukan jual beli tapi transaksi pengalihan. Pengalihan. Masih ada mereka udah bikin surat pelepasan hak. Ya. Cuma saya baru tahu ini oke. Ada. Lihat nih. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk. 16D. Teman-teman yang lain, ini komen. 16D. Ini banyak yang kemudian jadi dispute di pemeriksaan. Karena mungkin bukan karena nggak mau membayar, gitu ya, tapi nggak tahu. Nggak tahu. Nah, tinggal ambil barangnya aja ini kan. Ya. Nah, barang itu Ya. nanti Oke. Hah? yang pertama itu tinggal cara asetnya berkurang ya. Iya. Cerita itu kan nyambung tuh. Kalau pajak kan ya kan. Kenapa itu ini? Ininya di mana? Kalau alasannya diskos.
Hah? Dan tadi pemberian cuma-cuma kan objek PPN juga. Tinggal milih aja. Dispos ada 2 pembukaan. Pemberian cuma-cuma, tapi mengembangkan muncul. Nah, berarti kan ada berita acaranya tuh. Nah, itu bisa misalnya persediaan lah yang nggak mungkin dijual ya, persediaan habis pakai gitu ya. Ini udah nggak laku dijual. Persediaan ini udah kedaluarsa, berarti dimusnahkan kan. Nah, berarti nanti ada berita acara pemusnahannya. Clear lah ininya, status si barang tersebut itu clear. Ya, clear dulu gitu. Nah, kalau nggak clear itu yang jadi pertanyaan. Ya, lanjut. Nah, ringkasannya BKP atau JKP yang menyerahkan adalah PKP kepada siapapun kena PPN, oke? PKP menyerahkan BKP kepada siapapun kena PPN, oke? Non PKP menyerahkan BKP atau JKP kepada siapapun nggak kena PPN. Di sini sebenarnya ada hiddennya, pengusaha yang lebih dari 4,8 M. Nah, ada satu hal juga yang teman-teman perlu ketahui di Undang-Undang KUP pasal 2, kalau tidak salah ayatnya ayat 1, itu disebutkan bahwa kewajiban subjektif dan objektif itu pemajakan itu bisa dilakukan sejak kewajiban subjektif dan objektifnya itu ada, ya. Bukan ketika terdaftar di sistem administrasinya kantor pajak. Artinya apa? Artinya ketika teman-teman sudah di atas 4,8 tetapi tidak mengukuhkan diri untuk menjadi PKP, kantor pajak bisa netapin pajaknya nggak? Tetap bisa, gitu ya. Jadi titik awal pemajakan ketika syarat dan ketentuannya sudah berlaku, ya seperti diskon-diskon itu kan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini sama nih untuk pajak. Ketika syarat dan ketentuannya berlaku tetapi teman-teman tidak meregistrasi dirinya untuk menjadi wajib pajak atau pengusaha kena pajak, secara undang-undang otoritas pajak itu tetap bisa mengenakan pajaknya. Ya. Walaupun di dalam undang-undang dibatasin, kenapa dibatasin menjadi hanya 5 tahun? Karena daluarsa penetapannya itu 5 tahun. Jadi kalau teman-teman ketahuannya ternyata sudah omsetnya di atas 4,8 sudah sejak 2019, PPN-nya bisa dikenakan sejak kapan? 2019. Ya. Dan kondisi itulah yang seringkali menghambat teman-teman UMKM untuk maju. Ketika sejak dari awal pajak itu tidak menjadi sesuatu yang dianggap penting. Ya. Sedari awal pajak tidak dianggap menjadi sesuatu yang dianggap penting. Ya. Keterbukaan data ke depan akan sangat semakin terbuka kan. Orang yang tertutup aja bisa perjualbelikan, apalagi yang terbuka. Yang di pasar gelap misalnya hasil hack dan sebagainya kan itu ada datanya. Nah, ini yang open dari resmi gitu, ada teman-teman saya cerita di sini gitu ya. Misalnya teman-teman jual transaksi jual beli tanah bangunan. Ada catatannya nggak? Notaris ada, BPN punya catatan. Data itu ditarik ke kantor pajak, sandingkan dengan SPT-nya. Ada nggak di daftar harta? Tidak ada. Surat cinta meluncur. Dan saya dapat cerita ini justru dari notaris gitu. Pak, saya kok ini disuratin begini. Bapak ada nggak di SPT-nya?
nggak ada ya udah. Berarti kantor pajak tahu Bapak punya itu. Jadi tadi saya berharap bahwa yang teman-teman yang mungkin dalam kondisi masih UMKM, mumpung masih gampang memproses administrasi pajaknya, sedini mungkin itu ditata supaya tadi ketika teman-teman sudah harus go live atau go public atau go apa di online sistem atau di startup ya, teman-teman sudah enak, tidak ada contingent liability yang teman-teman simpen. Kalau bahasa saya mungkin yang pajak-pajak tadi ya posisinya udah 3,8 nih dari 2019, tapi sampai sekarang belum PKP, itu adalah contingent liability. Yang suatu saat ketika itu ketahuan itu menjadi real liability. Ya. Tapi kalau Pak Eko dia tax planning tuh menjelang 4,8 dia split usahanya itu diperbolehkan apa tidak? Ya itu bagian dari yang mungkin bisa jadi tax planning. Tax planning, Pak ya. Bagian dari tax planning. Contoh juga ketika teman-teman yang daluarsa UMKM-nya udah mau habis nih. Ya, udah mau habis kan. Kemudian apa namanya berubah gitu ya dari sisi entitasnya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa jadi itu tidak berlaku ya. Misalnya kalau kita merek gitu. Kalau kita megang yang dipegang adalah merek. Nah, mereknya itu kan akan kelihatan tuh. Harusnya ada jual belinya itu. Kedai kopi dari awalnya PT ABC ketika udah mendekati ini, nah nanti ininya jadi PT XYZ. Nah, pasti akan ditanya tuh. Perpindahan dari pemegang merek awalnya PT ABC menjadi PT XYZ, ada transaksinya nggak tuh? Gitu ya. Karena ada perpindahan intellectual property misalnya contohnya. Lanjut. Nah, PKP non BKP yang ditransaksikan adalah non BKP dan non JKP. Nah, ini juga tidak perlu kena PPN, berarti tidak perlu buka faktur pajak ya. Tidak perlu membuka faktur pajak. Oke, sampai sini clear ya? Clear. Nah, kalau teman-teman biasanya nggak clearnya nanti pas ujian. Kenapa kemudian kemarin kayaknya jelas tuh yang diterangin, tapi ini apa ya? Sekarang jawaban gitu. Oke, jadi udah ada A dan B. Nah, di ujian itu A aksen sama B aksen. Lanjut ke saat tempat pajak terutang. Pasal 12 dan 11 gitu ya. Terutangnya pajak pada saat penyerahan BKP. Clear ya. Saat terutangnya. Nah, ini makanya nanti akan menjadi basis untuk penerbitan faktur pajaknya itu kapan? Itu dari saat terutang. Penyerahan impor BKP, penyerahan JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, ya, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Jadi saat terjadinya saat itu. Yang ini nanti dia nggak pakai faktur pajak, nanti pakai PEB. Pemberitahuan ekspor barang. Yang ini tidak pakai faktur juga, tapi pakai apa? SP. Ini tidak pakai faktur pajak, ini pakai PIB. Pemberitaan impor barang. Nah, yang pakai faktur ini dua ini nih. Ini faktur pajak.
Clear ya? Ya, monggo. Siap. Jadi kan di kantor saya itu juga ada salah satu revenue-nya jual kontainer bekas, Hmm. ya kan? Nah kalau jual kontainer bekas kan kita harus membebaskan apanya gitu ya. Intinya bayar dulu ke bea cukai kalau aku nggak salah. Bayar kontainer bekas. Uh, Jual apa? kita jual kontainer Jualnya bekas dalam negeri apa luar negeri? dalam negeri, Oke. ya kan? Oh, Nah, berarti kontainer itu terregistrasi di bea cukai? ya betul kan. Oke. Dan harus dilepasin apanya gitu. Pokoknya saya dapat ID billing dari bea cukainya yang isinya ada denda dan PPN. Benar kan ya? Oke. Ya. Dendanya 100% kalau saya nggak salah. Ya. Oke. Itu kita bayarkan. Ah. Nah, di sini menariknya nih, waktu kita tanya ke AR-nya, kita kan mau kreditin itu kan, Ah. karena ada PPN di situ. Ah. Kita mau kreditin. Nah, Masnya ngejual? saya ngejual. Sorry, saya ngejual ke customer lagi. Nah, iya kan ke customer Ya, nih. itu kan saya juga nerbitin faktur pajak keluaran kan. Keluaran. Itu oke lah. Oke. Cuman kan kita sebelum menjual, status kontainer itu harus dilepasin dulu di apa ya Ya istilahnya? kayak semacam email lah, ada emailnya. Kayak gitu gitulah pokoknya harus dilepasin dulu kalau nggak salah. Intinya kita harus bayar denda sama bayar PPN-nya itu resmi dari bea cukai. Ah. Bukan demurrage. Aduh lupa apa saya. Nah, terus dia nerbitin ID billing, kita bayar. Nah, itu kita mau kreditkan. Yang tagihan dari bea cukainya itu karena ada PPN-nya kan. Di orang AR bilangnya bisa dikreditkan asal ada PEB. Padahal ini kan kita nggak ekspor, nggak ada PEB-nya nih, kita nggak ekspor. Tapi di akhirnya kita coba kreditkan pakai fitur yang di e-faktur itu, kalau nggak salah dokumen lain-lain, Ya. bisa. Ya. Bisa, itu aneh. Cuman kata AR kalau nggak ada itu nggak bisa. Nah ini nggak sinkron. Terus kata bea cukai itu bisa dikreditkan. Jadi paham saya. Antara bea cukai sama AR-nya informasinya nggak sinkron itu gimana? Ya ini mungkin ya bisa jadi karena asimetris pemahaman terhadap regulasi kan. Bisa jadi. Ya beda orang kan beda. Iya juga. Sempat riwah di situ karena kita kan mau jual kontainernya posisinya harus ketentuan legal kita udah comply semua baru kita bisa jual gitu. Itu kan sebenarnya kalau saya bayangin adalah kontainer itu kan sebetulnya bukan komoditas, ya, tapi tools untuk mengantarkan komoditas. Ya betul. Ya kan? Nah, betul. Nah, komoditas itu salah satunya bisa ekspor impor, bisa shipment domestik, kan? Ya. Tapi intinya bahwa kontainer itu kan sebagai tools ya. Nah, jadi mungkin dari sisi filosofinya si bea cukai itu bahwa karena ini tools, pada saat kontainer itu datang dari luar negeri, itu kan tidak dianggap sebagai impor. Karena tools kan. Ini bisa bergerak kemana aja. Pemiliknya memang punya ini A gitu, tapi barangnya ya bisa keluar masuk. Iya. Seharusnya kalau keluar masuk, setiap kali kontainer ini masuk, harus bayar PPN impor kan. Iya, betul. Karena dianggap sebagai barang. Nah, baru dianggap sebagai komoditas itu ketika ada barangnya. Bukan, ketika dilakukan penjualan atas kontainer itu. Benar nggak? Nah, sehingga kemudian si bea cukai itu mengenakan dua hal. Pertama PPN, yang kedua mengenakan denda. Iya, betul. Dendanya itu penaltinya adalah karena supaya untuk menjadi disinsentif bahwa si kontainer itu tidak menjadi komoditas. Iya. Seharusnya ini kan jadi komoditas terus. Memang sebelum kita terima itu kita submit ke bea cukai itu invoice pembelian kita atas kontainer itu yang awal kan? Yang awal sama nilai kontainernya itu sendiri berapa? Ya. Baru ntar keluar billingnya betul. Ya. Oh, gitu. Ya mungkin itu namanya apa? Gap informasi. Ya. So far sih nggak ada masalah, cuman takutnya kalau di
dibikin-bikin cinta. masalah ya Iya. gitu. Karena kan AR punya perspektif sendiri, Iya. sebenarnya Bea Cukai juga punya perspektif, dan ini sama-sama resmi loh gitu. Nah, makanya nanti ketemunya kan di hakim Oke. yang memutuskan siapa yang betul. Makasih Pak. Ya. Tulusnya itu. Status bagi tulusnya juga Ya. pas dulu. Nah, makanya itu Bea Cukai itu udah punya alat untuk mendeteksi lalu lintas barang. Ada 2 tadi. Identitas kontainernya sama kode HS-nya. Kode HS nanti ini ke tarif. Nah, kode HS sebenarnya itu adalah kode barang. Ya, kode barang walaupun nggak lengkap ya, karena standar di Bea Cukai itu baru 8 kayaknya. 8 kan. Nggak tahu kalau standar untuk barcode itu ada berapa. Tapi mungkin bisa jadi nanti ininya arahnya ke standar yang barcode gitu. Di barcode kan sebenarnya kode yang di barcode yang kita sering ketemu misalnya di produk ini, itu kan ada barcode-nya tuh. Nah, itu ada identitas barang itu. Beda barang, beda barcode. Ya kan? Ini beda tuh kalau barcode yang ada ini. Iya. Dan mungkin itu produksi satu dengan produksi berikutnya itu beda. Ya. Nah, itu mantap tuh kalau sudah bisa di-capture kode barcode itu. Official by system. Barang apa? Return. Ya. Nah, barcode-nya beda. Ah. Ini barang ini nih. Ah. Saya return nih. Ah. Barang kalian nggak bagus. Ah. Itu ya kan. Ah. Tapi barcode-nya beda ini. Bukan retur berarti. Itu bukan retur. Iya, dicek kan? Iya. Salah, kamu tipu nih. Iya. Bukan barang. Bisa jadi isinya udah beda kan? Iya, itu. Oh ya Bu Rosa tadi salah satu diskusi kita adalah mimpi kita yang ada di offline kelas ini adalah bagaimana bisa official by system gitu. Untuk pajak ya. Itu mimpi kita. Oke, lanjut ya. Nah, titik-titik itu kemudian di breakdown. Sekarang yang barang bergerak tadi. Ya. Barang bergerak adalah kapan titik kita harus membuat faktur pajak atau kapan PPN-nya itu terutang gitu ya. Ya. Untuk barang bergerak adalah disampaikan langsung ke pembeli atau kepada pihak untuk dan atas nama pembeli atau kepada juru kirim atau perusahaan jasa angkutan. Ya, untuk yang terakhir nih, itu kalau model pengirimannya namanya apa? Kalau di accounting, teman-teman accounting semua kan? Kira-kira kalau barang itu udah dianggap berpindah kepemilikan ketika keluar dari gudangnya penjual, nama shipment-nya itu apa? FOB, shipping point. Nah, ketika shipping, itu poinnya udah berubah. Nah, ketika destination, bikin fakturnya adalah ketika barangnya itu sampai ke gudang penjual. Jadi ketika ada kerusakan selama shipment, gudang membeli ya, gudang membeli. Nah, ketika dalam proses shipment itu ada barang rusak dan sebagainya, itu tanggung jawabnya siapa? Penjual. Kalau destination, ya. Kalau tinggal barang ini cukup berharga nggak buat pembeli? Kalau cukup berharga pasti dia shipping point. Tapi kalau nggak mau nanggung resiko, pasti destination.
Harganya beda. Harganya lebih mahal destination. Gitu ya, itu titik-titik kapan harus bikin faktur pajaknya. Ketika barangnya tidak bergerak, nah ini kan kelihatan tuh. Maka penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai baik secara hukum maupun secara nyata kepada pembeli. Ya. Pak, ulangi Pak, yang kita Yang mana? pakai forwarder Pak. Forwarder, oke. Pakai forwarder. Nah, posisi bikin fakturnya pertama kita tahu dulu ini shipmentnya shipping point atau destination. Kalau shipping point berarti diambil oleh forwarder itu udah harus bikin faktur. Tapi kalau destination itu bikin fakturnya ketika barangnya nyampe ke pembeli. Kalau ada kerusakan, Kalau ada kerusakan shipping point, berarti kan kerusakannya itu harusnya sudah ditanggung oleh pembeli. Harusnya ya. Jadi pembeli pada saat mau ngapalin harus ngecek dulu tuh kalau shipping point. dan nanti klaimnya ke pelayaran. Ya, klaimnya ke pelayaran, bukan ke penjual. Nah, bisa diretur. Oh, Kalau destinasi berarti forwarder yang tanggung jawab. Jadi kalau shipping point sampai dia jadi BL dan barang udah kalau ke kapal udah buka dari forwarder itu. Dan dia udah bisa lagi kan langsung ke ya, udah bisa nagih lawan transaksinya. Pembeli, pembeli. Ya, kalau di sini kayak COD. Ya, kalau shipping point berarti kayak kita beli di online shop ya, nggak COD gitu, kita udah bayar. Barang belum nyampe, nah kalau kalau kondisi begitu kan bisa diretur kalau misalnya online ya. Ini barangnya dipoto gitu terus balikin kan. Orang udah dibayar. Gitu. Oke, clear ya. Nah, barang tidak berwujud tadi yang jin dan tuyul itu yang menghasilkan rupiah gitu ya. Penyerahan JKP pada saat mulai tersedianya fasilitas. Ini kan yang kelihatan nih. Atau kemudian dipakai sebagian atau seluruhnya. BKP masuk ke dalam daerah pabean, dimasukkan dalam daerah pabean kalau impor. Ya. Kemudian kalau ekspor ya dikeluar. Kalau ekspor JKP apa contohnya? Teman-teman ekspor JKP. Kalau ekspor kan barang harusnya ya. Nah, tapi ini ada ekspor JKP. Bisa, Sofian. License. Bisa Pak, kita impor kan? License itu, DNA kan? Kalau impor berarti kita menggunakan license yang luar negeri. Kalau ekspor berarti kita ngekspor license ke luar negeri. Nah, ada salah satu yang common di Indonesia, yaitu jasa maklon. Maklon itu bahasa teknisnya adalah toll manufacturer. Toll manufacturing. Jadi kita nggak punya merek, kita nggak jualan merek itu,
bahannya itu di drop dari luar negeri yang punya merek, kita bikin di sini. Kemudian ketika sudah jadi itu barang, kita kirim lagi ke pemilik mereknya. Ya, nah itu JKP, ekspor JKP itu. Yang mengkonsumsi siapa? Walaupun itu ada barangnya ya. Ya, barangnya kan keluar negeri nih. Nah, ini kan barang dia kan. Barang masuk, kemudian dikeluarin lagi kan. Barang masuk, dikeluarin lagi. Nah, punya kita bukan? Bisa jadi bukan. Gitu. Bisa jadi bukan. Jadi barangnya cuma lewat aja. Nah, nah kita ada dapat fee jasa maklunnya itu. Enggak, tukang jahit. Nah, tukang jahit. Tukang jahit bukan rebranding kan? Kalau rebranding kita beli barang nggak ada brandnya, kita cap di sini. Gitu nggak? Ada juga nggak? Ah. Oh ya bisa. Siap. Ya bisa juga rebranding gitu. Nah kalau itu impor doang. Ya. Kalau impor barang gitu maksudnya. Sebaliknya juga ekspor barang, bukan jasa. Ya Mas Ahmad misalnya punya barang merek Aqua lah katakanlah misalnya yang di sini atau kedai kopi mereknya. Kita kirim tuh ke luar negeri. Nah di luar negeri diganti capnya jadi apa gitu. Malaysian kopi apa-apa gitu ya. Nah, itu kan rebranding tuh. Nah, itu ekspor barang, bukan jasa. Nah, yang ekspor jasa adalah barang dari luar negeri, kita bikin, kita poles, balikin lagi yang punya. Tuh, ekspor jasa. Oke. Nah, ini titiknya adalah saat penyerahan barang, itu yang saat penyerahan dianggap sebagai piutang oleh PKP. Ya. Ini another tuyul gitu ya. Karena susah. Saat harga penyerahan ditagih oleh PKP yang bersangkutan, saat diterimanya pembayaran atau saat ditandatanganya perjanjian. Ini yang paling nggak kelihatan, yang terakhir ini. Mana yang kelihatan lebih dulu lah intinya gitu. Di antara 4 itu. Ya, lanjut. Tempat terutangnya. PKP adalah tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan dilakukan usaha, tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Ini biasanya pas pemusatan gitu yang apa namanya? Contoh pemusatan yang tidak bisa dilakukan dan itu pasti ditetapkan oleh Dirjen Pajak adalah pemusatan untuk yang kantor pusatnya ada di kawasan bebas. Ya, perusahaan yang kantor pusatnya di kawasan bebas dia tidak bisa menjadi PKP di pusatnya. Ya, makanya perlu penetapan tempat lain yang bukan di kawasan bebas. Tempat PKP dimasukkan dipungut melalui Ditjen Bea Cukai, tempat tinggal kedudukan orang pribadi yang memanfaatkan barang tidak berwujud atau JKP dari luar daerah KPM. Nah, tempat lain ada ininya Per 10 tahun 2010 ini belum ganti. Bagi pengusaha kena pajak orang pribadi, barang mewah, terutama tempat tinggal, tempat kegiatan. Nah, pengusaha ini tempat kedudukan tempat kegiatan. Nah, banyak pengusaha tersebut tidak melakukan kegiatan usaha dan sebagainya. Ini ya. Pemusatan tadi ya. Ya, di sini dikasih catatan tidak boleh di kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus yang mendapatkan fasilitas kemudahan ekspor untuk tujuan kemudian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. Enggak.
Dulu sempat ada ini Pak. Fasilitas kita ini dari Bea Cukai. Waktu itu kan ada sempat ini siapa yang awal tahun lalu kalau nggak salah. Sempat teman saya di bagian PPN sempat ke lingkungan karena customer minta terus berubah apa namanya? Minta terus revisi faktur pajak dikarenakan ada apa ya waktu itu ya, yang alamatnya harus berubah-berubah itu loh. Padahal satu NPWP nih, dia di factory yang mana terdaftarnya NPWP-nya itu kan. Tapi sekarang waktu itu disuruh ikut di aktual pabrik yang mana, padahal satu NPWP. Tapi ya sempat kisruh kan tuh kan. Alamat sebenarnya. Iya, iya sempat kitanya jadi pusing di bagian IT-nya kan loh. Ini kan kita nge-capture satu kode NPWP ke satu alamat. Ini kok satu kode NPWP alamatnya banyak. Yang mana? Yang di bagian get. Berarti pemusatan, tapi alamat yang mengirimnya berbeda gitu ya dari alamat pemusatannya kan. Iya. Dan abis itu berapa bulan setelah itu berubah lagi aturannya, balik ke awal. Nah itu kenapa waktu itu Pak? Kenapa kisruh itu? Mungkin sebenarnya karena sekarang kan masih ada kode, harusnya yang kondisi demikian itu kan ada pusat sama cabang ya. Pusat sama cabang. Ya. Cabang kan harusnya punya NPWP sendiri itu. Nah, dalam kondisi pemusatan, NPWP-nya kan jadi satu. Maksudnya gini, saya paham maksudnya policy itu gitu ya. Saya paham maksudnya policy itu adalah untuk tracking barang ini dari mana ke mana. Ya gitu. Tapi itu kelupaan bahwa untuk yang pemusatan NPWP cabangnya udah nggak ada. Gitu kan? Jadi untuk yang pemusatan kan NPWP-nya NPWP pusat. Nah, NPWP cabangnya kan hilang di pemusatan kan? Ya. Harusnya ada identitas tetap gitu. Kalau misalnya NPWP ini dengan kode sekian di belakangnya, oh berarti itu dari alamat anu. Kalau ini dari alamat anu, enak di reference sistemnya kan? Iya, betul. Karena ada ekornya Ada gitu. pembeda. Ada pembeda antara dari A dan B gitu ya. Jadi itu waktu itu mungkin ya dari sisi pembuat polisinya adalah kepengin nge-track nih barang dari mana ke mana gitu ya. Tapi kelupaan tadi bahwa cabangnya udah dipusatin. Identitas cabangnya itu hilang udah. Nah, nggak ada pembedanya antara cabang dan pusat. Gitu mungkin. Ya. Thank you Pak. Karena sempat riuh waktu itu. Ya. Oke, teman-teman yang di online, any komen? Bu Guru, Silakan teman-teman online. Mbak Elga, Mas Azam, Mbak Suci Mintarsih, Mbak Wiwi, Mbak Ade, dan seterusnya. No komen ya. Nah, kalau no komen clear berarti. Ya. Mungkin sekitar 10 menit lagi sesuai dengan tutur nanti masuk jam sampai kurang. Oke, siap. Ya, 10 menit lagi ya. Kita 10 menit lagi kita sholat berjamaah. Oke, lanjut. Cara menghitungnya teman-teman udah paham lah ya. Tarifnya ini tadi 11% di 2015 jadi berapa? 2015, 2025. Jadi 12%. Naik ya. Ini kompensasi itu kayaknya kemarin. Kompensasi masa COVID. Kan insentif pajak luar biasa tuh pas COVID kan. Nah ini recovery-nya. Jadi Apa? di delivery order di DO
nama PTA, Ah, NPWP-nya sekian. ah. Tapi kadang penulisan di DO alamatnya gak alamat NPWP, alamat gudangnya, Ya, ya. gak alamat kantornya. Nah, di situ orang pajak ini barang kok Beda. alamat NPWP beda dengan alamat pengiriman, alamat Ya. DO gitu. Permasalahan di situ. Jadi kita pernah dulu itu suruh ubah jadinya. DO pun direvisi, ditarik semuanya, pajak dibatalkan, ditarik semuanya, ngupload ulang, gitu. Ya itu perlu identitas untuk yang Heeh. setiap tempat kegiatan usahanya wajib pajak perlu identitas supaya apa tadi Iya. keperluannya pajak itu Nah, terpenuhinya. siapapun narik juga laporan pajaknya, ditarik dari pajak si yang gudang tadi, dia laporan pajak, kita sebagai penjual, dia dulu narik apanya, laporan pajaknya. Nah, si pembeli narik dulu pembatalan. Ibaratnya mundur nih, Iya, tadi pergi, ini mundur, gitu. Iya, iya. Ya gitu kasusnya waktu itu, Pak. Ya, siap. Ya, semoga inilah nanti ada perubahan policy kalau toh itu dipraktekin ya. Tarif udah nggak ada masalah ya. NBM itu ini yang gede nih. 10-20%. Ya. Jadi makanya harga mobil kan di Indonesia beda sama di luar negeri ya. Kita lebih mahal karena ada PPNBM. Iya, barang mewah dan banyak yang punya. Dan harapannya ini kalau mimpi saya pribadi ya, kita harusnya ngacu ke Eropa, jangan ke Amerika. Tapi bedanya nggak sistem Eropa sama sistem Amerika untuk kendaraan? Kalau Eropa itu yang didahulukan adalah kendaraan umum. Makanya di Eropa itu sistem transportasi umumnya bagus, terus banyak orang pakai sepeda. Nah itu tidak berlaku di Amerika. Amerika itu cenderung membangun jalan tol, ya, bukan highway itu banyak di US. Ya. Nah, saya mimpinya gitu ya, ngikut Eropa. Bukan nggak setuju, itu tetap ada ya, nggak apa-apa sih. Tapi saya nggak setuju dengan kemacetannya. Jakarta udah luar biasa. Kalau masih terus ditambah mobil gitu. Mungkin jumlah mobil sama jumlah unit rumah banyak mobil kan? Ya karena satu rumah punya lebih dari satu mobil. Karena perusahaan mobil pun dia buat DP mudah. Dia lebih DP kecil. Bukan berniat mobil. Ya. Dan kalau menurut prinsip ekonomi, Indonesia itu udah cenderung nganut prinsip apa sih ya, di ekonomi itu namanya kalau nggak salah Lehman. Lehman itu Lehman apa ya? Lehman model atau Lehman. Jadi mobil yang di Indonesia itu lama-kelamaan kualitasnya itu turun. Ya, mobil harganya tadinya 100 juta tuh dengan kualitas A. Di tahun 2005 tahun berikutnya harganya masih sama, tapi kualitasnya itu berbeda. Karena ganti merek dan ganti spesifikasi. Tahu maksudnya ya? Ya. Nah, kalau di warteg itu tempenya tetap 1.000, nah, tapi ukurannya kemudian mengecil. Nah, itu yang dikhawatirkan adalah safety-nya, bukan apa safety-nya. Ya, low cost apa car itu ya tadi ada mungkin saya nggak bisa bilang keseluruhan enggak, tapi mungkin ada komponen tertentu yang kemudian fungsinya dikurangi atau kualitas dari fungsi tersebut itu tidak sama gitu. Ya. Oke, lanjut. Ini modelnya
Di PP-nya bisa penyebutannya ada harga jual, ada penggantian, ada nilai impor, ada nilai ekspor, dan ada nilai lain ya. Harga jual ini biasanya untuk BKP. Penggantian ini untuk JKP, namanya penggantian. Impor ini untuk impor ya, ekspor. Nah, nilai lain itu untuk tadi. Nilai bukan harga jual, karena misalnya pemberian cuma-cuma, dasar pengenaan pajaknya itu dari harga pokoknya. Ya. Dasar pengenaan pajaknya itu dari pokoknya aja. Ya, tidak termasuk keuntungan di situ. Kalau misalnya perbaikan, Pak. Hah? Perbaikan ini sini, penggantian. Berarti dasarnya di sini ya? Jasa kena pajak kan. Maintenance gitu maksudnya. Service gitu. Iya. Iya, masuk ke JKP, jasa kena pajak. Ya bisa dua sih, bisa ada JKP-nya, bisa ada PKP-nya. Iya. Tinggal intentionnya itu betulin atau beli. Betulin. Kalau betulin ya berarti nanti di fakturnya kan itu coret salah satu kan di atas. Ya jasa gitu. Atau bisa juga dengan cara fakturnya dipisah. Iya. Sebarang-barang ya jasa gitu. Oke, lanjut ya. PPP, nah ini tadi ya pengertian barang, pengertian harga jual tadi, ini pengertian penggantian, bla 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 gitu ya. Ada. Nah, potongan harga itu ada di dalamnya nih, ya. Karena tidak termasuk PPN dan potongan harga kan di sini, diskon. Maka nanti di aplikasi faktur kan itu ada diskon, itu ada masuk tuh. Ya. Nah, harga jual penggantian. Nilai impor, nah nilai impor ingat teman-teman ini nih nilai impor. Ya. Ada biaya masuk tambahan, CIF, cost insurance rate. Nah, tadi makanya ini CIF kan, yang nanggung di proses pengiriman siapa? Nanti kalau udah adzan kasih tahu ya Mbak. Oh udah, ya udah. Jadi 1 menit lagi ya, 50 biar genep. Nilai ekspor termasuk yang diminta dan seterusnya. Oke, udah ya. Sampai sini dulu. Kita nanti DPP nilai lain saya jelasin. Kita break dulu untuk isoma. Ya. Biar tetap semangat. Biar prinsipnya adalah yang penting bisa pakai, bukan punya. Ke teman-teman yang di Zoom, sampai di sini dulu sesi pagi kita. Kita ketemu lagi di sesi siang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.